Halo semuanya, saya Ana Alicia Dahi dari Prodi Emika tingkat 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan topik biosastika, yaitu uji tetes dependen dan uji Wilcoxon. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Pengertian sastika inferensial. Sastik inferensial adalah cabang sastika yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Fungsi sastika inferensial ini yaitu yang pertama menguji hipotesis penelitian, kedua mengetahui hubungan antar variabel, dan juga menentukan perbedaan antar kelompok, dan membantu menganalisis sastika. Jenis sastika ini juga terbagi beberapa, yaitu yang pertama sastika parametrik, yang digunakan jika data berdistribusi normal dan juga data numerik, interval atau rasio. Contohnya uji tetes ataupun ANOVA. Yang kedua, statistik non-parametrik. Digunakan jika data tidak normal, data ordinal, contohnya uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Uji tetes dependen ini juga atau paired sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua data yang berpasangan. Contohnya, sebelum dan sesudah pelatihan, sebelum dan sesudah pengobatan, dan sebelum dan sesudah penyuluhan. Tujuan uji tes dependen ini yaitu mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, mengukur efektivitas suatu treatment dan juga membandingkan dua pengukuran pada sampel yang sama. Syarat uji tes dependen ini yang pertama data berpasangan, kedua sampel sama, ketiga data numerik, interval atau rasio, dan yang keempat data berdistribusi normal. Hipotesis uji tes dependen. Hipotesis itu ada yaitu H0, yaitu tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Hipotesis interval yaitu ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Rumus uji tes dependen ini yaitu T sama dengan sigma, kemudian sigma D per SD per kuadrat N, dengan keterangannya sigma D rata-rata selisih, SD standar deviasi, dan N adalah jumlah sampelnya. Adapun langkah uji tes dependen ini yaitu yang pertama menentukan hipotesis, kedua menentukan taraf signifikan, ketiga menghitung T-hitung, menentukan T-tabel, membandingkan T-hitung dengan T-tabel, dan juga menarik kesimpulan. Contoh uji tes ini yaitu seorang petugas rekam medis ingin mengetahui pengaruh pelatihan ICD-10 terhadap kecepatan coding. Dengan diketahui sigma D-nya yaitu 3, SD-nya 1,5, dan N-nya 9. Yang ditanyakan berapa nilai T-hitungnya. Langkah perhitungnya yang pertama, kuadrat 9 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 1,5 dibagi 3, hasilnya 0,5. Nilai T-nya 3 per 0,5
dan hasilnya 6. Jadi kesimpulannya karena T hitung dan T tabel, maka U-nya hasilnya adalah 6. Uji Wilcoxion. Uji Wilcoxion Signet Rank Test adalah uji non-parametrik untuk membandingkan dua data berpasangan yang tidak berdistribusi normal. Fungsinya yang pertama menguji data sebelum dan sesudah, alternatif parity test, dan digunakan pada penelitian. Syarat uji Wilcoxion yaitu yang pertama data berpasangan, kedua sampel sama, ketiga data tidak berdistribusi normal, yang terakhir skala data minimal ordinal. Dan hipotesis uji Wilcoxion ini juga yaitu hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan, sedangkan H intervalnya adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Alternatifnya. Rumus uji Wilcoxion ini J sama dengan T dikurang mu T kemudian per sigma T. Keterangannya T adalah jumlah ranking terkecil, mu T adalah mean ranking, dan sigma T standar deviasi ranking. Langkah uji Wilcoxion ini yang pertama menentukan hipotesis, kedua menghitung selisih data, ketiga memberi ranking, keempat menentukan T positif dan T negatif, kelima menentukan T terkecil, keenam membandingkan dengan T tabel, kemudian 7 menarik kesimpulan. Contoh soal uji Wilcoxion ini, contoh kasusnya itu seorang kepala rekam medis meneliti kelengkapan pengisian rekam medis sebelum dan sesudah sosialisasi SOP. Dengan diketahui T positifnya adalah 18, T negatifnya adalah 6, dan T tabelnya adalah 7. Ditanya bagaimana kesimpulan T-nya. Penyelesaian uji Wilcoxion ini langkah perhitungan yang pertama menentukan T terkecil dan T hitung, yaitu 6 membandingkan dengan T tabel, 6 lebih kecil 7. Kesimpulannya H0 ditolak, artinya ada perbedaan sebelum dan sesudah sosialisasi SOP. Perbedaan uji t-test dan Wilcoxion. Uji t-test dependen adalah yang pertama parametrik, kedua data normal, ketiga data numerik, dan keempat menggunakan mean. Uji Wilcoxion adalah non-parametrik, kedua data tidak normal, data ordinal tidak non-ordinal, kemudian menggunakan ranking. Jadi kesimpulannya adalah uji t-test dependen digunakan pada data normal dan berpasangan, uji Wilcoxion digunakan pada data tidak normal, dan kedua uji digunakan juga untuk membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan, dan yang terakhir pemilihan uji statistik yang sesuai jenis data tersebut. Baik, demikian dari penjelasan materi ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.